Baiklah, shalom semuanya. Shalom. Luar biasa, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan kita boleh ada di tempat ini, amin. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Saya minta dengan hormat kesediaan dari Bapak Hari untuk maju ke depan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus yang kami kenal dan kami sembah, kami mengucap syukur Bapa, bahwa pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama kembali di tempat ini Tuhan. Ini semua karena kerinduan kami Tuhan. Kau begitu besar bagi kami Tuhan, Kau begitu nyata bagi kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Buka hati anak-anak-Mu ini Tuhan, agar kami bisa menerima semua firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Agar kami juga bisa berbesar hati untuk menerima teguran-Mu Tuhan, melalui firman ini Tuhan. Amin. Pakai anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Pakai mereka lebih lagi dengan kuasa-Mu yang lebih besar dan semangat serta antusias yang lebih hebat lagi Tuhan. Pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman untuk kami Tuhan. Kami meyakini bahwa firman ini akan menguatkan kami semua Tuhan, dalam menjalani semua problema di kehidupan kami ini Tuhan. Percepat langkah anak-anak-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, agar kami bisa berdoa memuji bersama-Mu di tempat ini Tuhan, dengan lebih semangat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap melaksanakan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hingga nama-Mu lebih dipermuliakan lagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Baiklah, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Apa pergumulanmu pada pagi hari menjelang siang ini? Adakah yang kau bawa pada pagi ini? Masalahkah? Sakit penyakit mungkin yang kau hadapi pada saat ini? Percayalah, Dia Allah yang mampu. Dia Allah yang sanggup melawat, menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Seberapa kita yang percaya dan mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Angkat tanganmu, buka hatimu. Haleluya. Nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Lebih sungguh kita angkat pujian ini. Nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, amin. Yang lumpuh berjalan, amin. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus
Yesus, amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Hanya Kau satu-satunya Allah yang kami percaya, Tuhan. Engkau mampu menyembuhkan kami. Engkau yang mampu memulihkan keadaan kami, Tuhan. Hanya nama Yesus, amin. Semua kata tangan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang sembuhkan ku. Nama Yesus. Nama Yesus, amin. Nama Yesus yang sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, amin. Nama Yesus. Nama Yesus yang sembuhkan ku. Katakan nama Yesus. Oh yeah, nama Yesus. Nama Yesus. Percaya Dia ada di tengah-tengah kita sekali lagi. Nama Yesus. Nama Yesus, amin. Nama Yesus. Siapa tidak cemamu Tuhan? Allah mereka mengakui hanya nama-Mu yang besar. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang pulih. Nama Yesus yang sembuhkanku. Yang sembuh. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya. Untuk melompat bersorak Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dia Allah yang menyembuhkan, amin. Dia Allah yang menyembuhkan, amin. Hari ini, tidak besok. Tuhan bilang hari ini, imani ini tahun pembebasan. Ini hari pembebasan bagi setiap kita, amin. Haleluya. Haleluya.
kepada jemaat Tuhan. Yes, amin. Hari ini Tuhan bilang kau dibebaskan, amin. Hari ini imani pujian ini Bapak Ibu. Lompat, siap melompat. Kau sudah dibebaskan, angkat tanganmu. Ada kebebasan, amin. Beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ika maju ke depan. Nanti Ibu Tri dan Ibu Lindon, saya persilakan untuk maju ke depan. Persembahan kita hanya satu kali ya. Jadi beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Haleluya. Baiklah, tolong yang semua sudah dapat amplop, yang belum bisa minta nanti sama Asir ya. Jangan dilipat ya amplopnya Bapak Ibu ya. Jangan dilipat dan jangan ditutup ya, jangan dilem ya. Baiklah. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan pada siang hari ini bila Tuhan sudah mengurapi ibadah kami dan kami merasakan Tuhan lawatan-Mu pada siang hari ini Tuhan, dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, baik ucapan syukur, baik perpuluhan, bahkan diakonia Tuhan. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau bukakan bisnis-bisnis yang baru, bahkan berkat-berkat yang baru. Begitu juga Tuhan, saudara kami yang belum dapat memberi Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Sehingga di minggu yang akan datang kami sama-sama memberi dengan cinta karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi dengan cinta karena Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Ini hari pembebasan. Kita ganti ini hari pembebasan. Amin. Beri yang terbaik buat Tuhan ya. Hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Tapi ini hari pembebasan.
silakan duduk deh. Duduk aja. Kata Bugem duduk udah capek. Haleluya. Yang penting hati kita, amin. Amin. Soal duduk atau berdiri itu nomor 2. Yang penting hati kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita pada saat ini untuk menerima firman Tuhan. Kami mohon Bapa, jamahlah setiap hati sidang jemaatmu yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati yang subur, hati yang terbuka untuk Engkau Bapa. Kami mau mengalami lawat Tuhan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mau Kau lebih lagi mengurapi kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau buang setiap akar kepahitan dalam hati kami. Kami mau buang rasa benci, rasa iri, rasa dendam dalam diri kami Tuhan. Karena kami mau mengalami Kau dalam hidup kami Bapa. Karena kami tahu kami tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Amin. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan ajari kami
Kasih-Mu begitu tulus. Tidak ada yang bisa menyamai, menyerupai pun tidak, apalagi melebihi kasih Kristus, kasih yang mulia, mengasihi tanpa pamrih, mengasihi terus sekalipun tidak ada yang menghargai. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, kami di sini sangat menghargai kasih-Mu, menghargai pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini karena kami mengucap syukur, bahkan mengembalikan segala pujian hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selayaknya saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana kasih yang Tuhan ajarkan. Sekalipun mungkin kami tersakiti, tetapi bukan itu menjadi alasan bagi kami untuk membenci, untuk mendendam. Tetapi ada satu alasan kami mengasihi Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu melakukannya. Mengasihi sekalipun tidak dihargai, mengasihi sekalipun dibenci, mengasihi sekalipun tidak disukai. Karena kami percaya lewat kasih Tuhan mampu mengubah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara, dan kami mau bertemu dengan Engkau lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahkan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kalau mereka tidak bisa datang karena sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka mungkin ada halangan atau urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Oh, mari tolong mereka untuk menyelesaikan setiap urusan-urusan mereka. Dan kami di tempat ini bersama umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, sama-sama diberkati. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Oh, mantap. Mantap. Luar biasa, yang pagi dan siang sama-sama mantap. Cuma bedanya pagi panas sekali, tetapi siang ini adem. Coba bilang adem. Iya, kalau orang Medan bilang Adam. Oh bukan, adem ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu. Masih diberikan umur panjang. Haleluya. Coba kemarin lagi di pesawat tiba-tiba jatuh, berarti umurnya sampai di situ. Tetapi Tuhan berkehendak biar kita bisa melayani bersama-sama. Amin. Haleluya. Dari Jakarta ke Medan cuacanya buruk sekali. Tuk, 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 tiba-tiba, wih. Kalau Opung sih santai saja. Santai dia karena dia pikir cepat atau lambat pasti terjadi. Pasti pulang kan begitu. Dalam hati Tuhan jangan dulu. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Iya kan? Paling tidak 2M. Haleluya, Ibu Gembala langsung Ibu Janda Kaya. Haleluya. Jemaat Tuhan di tempat ini langsung diperkaya. Amin. Gereja langsung diperluas lagi 2M salahnya. Ya, tetapi Tuhan tidak mau seperti itu berkat kita. Amin. Tuhan mau berkat kita berkat yang sempurna. Di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada umur yang panjang. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah satu kesaksian bagi kami dari sana. Opung Rahel sehat-sehat, kuat. Dia naik ke gunung masih kuat karena di Medan itu penguburan itu ada di gunung. Udah ngos-ngosan, dia juga lebih ngos-ngosan. Tetapi paling tidak dia sampai dan bisa turun. Amin. Ada orang yang bisa naik, turun gak bisa. Haleluya, luar biasa. Jadi cerita lucunya itu ponakan-ponakan kan baru ketemu di sana. Lucu-lucu ya, lucu-lucu, senang dengan kita. Karena memang mereka sudah sering melihat kita live dalam doa-doa, dalam ibadah. Mereka bilang ketemu, maju terus, tetap semangat begitu, weh. Kaget juga ya kan. Anak-anak mereka bilang begitu, weh. Enak sekali Bapak Ibu ya. Bahkan Opung bilang,
Ya udahlah, kalaupun nggak kuat ya udah ditinggal di sini aja, nggak usah turun lagi ke huta katanya. Biar di huta acaranya atau di kampung acaranya, saya tetap aja di sini, tinggal angkat petinya ke kono. Jadi cerita-cerita lucu banyak sekali ya. Dan perjalanan kami luar biasa, yang biasa saya 2-3 jam udah ngantuk gitu ya bawa mobil, tetapi bisa 7 jam bawa mobil ya dari Medan sampai ke kampung, sekalipun udah sampai begini matanya ngeliat-ngeliat begini udah sulit. Bahkan ada satu kejadian pas saya udah ngantuk karena ngejar waktu kan, karena malam itu paling tidak kita ikut acara keluarga, tiba-tiba dekat sekali posisinya ada mobil truk, nggak pakai nggak pakai tanda bahwa dia mogok gitu ya, tiba-tiba dekat sekali. Wah, di sampingnya sawah semua. Langsung saya banting ke kanan, untung dari kanan itu arah berlawanan tidak ada mobil. Kalau ada pasti innalillahi wa inna roji'un ya. Iya, tapi itulah penyertaan pertolongan Tuhan. Semua kami jalani Bapak Ibu ya, dari Tarutung sampai Kisaran, sampai ke Tanjung Balai, ke Tinjau, ke Siantar, ke tebing penting kita jalani semuanya. Sebenarnya masih banyak sampai ke Medan, cuma sudah habis modal. Enggak ada jemaat, Pak, masih ada modal, enggak gitu ya kan. Haleluya, kalau ada mungkin seminggu lagi. Iya, haleluya. Dan saya ketemu juga dengan kekasih kita Ibu Sitorus ya. Salam dari Ibu Sitorus di Kisaran kepada Bapak Ibu semua. Amin. Kepada solmet-solmetnya. Apalagi. Iya, puji Tuhan ya. Bertemu dengan teman yang sudah diberkati, kita juga diberkati. Haleluya. Bapak kalian cerita, mau dengar? Firman Tuhan dikit aja ntar. Cerita lucu lagi. Waktu Pung kita mau pulang, saya kan gak sempat bawa sendal. Karena sibuk urus ini, urus itu. Dan gak sempat beli. Karena ngejar waktu kan. Memang waktu kita sampai pas acara keluarga malamnya. Jadi masih bisa ya. Jadi Opung ini orangnya kan kreatif ya. Jadi dia sendalnya yang ulang tahunnya di bawah. Di sana saya pakai gitu kan. Saya pakai gitu. Mau pulang, pas mau pulang dipakai. Saya pakai sendal Opung. Opung ke mobil nyeker. Datang ponakan yang paling besar, dia sendalmu udah katanya gitu kan. Mana sendalnya udah? Itu dia Opung nggak berani bilang dipakai Bapak Rahel gitu, nggak berani kan. Malu dia hamba Tuhan kan. Udah begitu saya dalam hati ini sendalnya tahu. Oh di mobil sepatunya, saya bilang begitu kan. Akhirnya udah pakai ini aja udah. Wah senang dia, sendal baru kulit kan. Sampai di Parapat apa yang terjadi. Waduh sendal gua tinggal kata. Sepatunya tinggal. Sepatunya tinggal di atas beras ditaruh kan, padi kan beras kan banyak itu dapat. Itu waktu lagi acara itu. Jadi di situ, jadi dapat sendal, sepatu hilang. Ada lucu lagi ceritanya Bapak Ibu. Waktu saya penguburan ya ke gunung, saya pakai sepatu sok keren. Kan orang Jakarta kan. Datang pakai sepatu, pakai jas, pakai topi ini kan. Mantap lah. Udah geras sebenarnya, tapi karena udaranya sejuk agak enak. Mau naik ke gunung yang ininya sudah copot Saudara. Yang tapak luarnya. Iya kan? Jadi kalau ini dibuka yang luarnya, tapaknya kan itu kan bolong-bolong. Masuklah tanah merah semua kan. Jadi perasaan udah berat sebelah ini sepatu. Cuma nggak nampak gitu, ketok gitu kan. Aduh. Pulang dari sana sampai di kampung, saya pegang udah oklek-oklek dua-duanya. Nggak saya pakai lagi, pakai sendal Opung. Sampai di Siantar Ibu, saya pelayanan di gerejanya yang dilayani Pak Pendeta Maruntung yang dulu Mama dulu pelayanan ya mertua. Jadi waktu melayani di gerejanya cabang itu masih enak. Karena tadinya masuk jam 10 sama di pusat dan di cabang. Jarak perjalanan 30 menit kalau naik motor, itu pun dengan kencang. Ya kelapa sawit, jalan licin, penting harus sampai setengah jam. Jadi selesai khotbah udah dikode. Maksudnya jalan, motor udah siap di luar begini. Iya kan, yang bawa kecil lagi, mungkin lihat videonya kan. Udah begitu, saya santai aja masuk. Waktu ibadah pertama masih enak. Pas keluar dari motor udah mulai ibadah. Waduh, panjang gerejanya kira-kira begini kan. Jadi udah turun dari motor langsung begini-begini aja kan. Karena saya biasa 5 jari sisirnya.
Nah, pas saya turun, saya jalan, kok saya timpang gitu begini jalan. Kok saya timpang jalannya ya? Kok begini? Begini ya kan? Aduh, saya nggak tahu apa yang terjadi kan? Kok saya jalannya aneh? Karena saya kan banyak orang kan, saya nggak terlalu perhatiin. Akhirnya saya imbangi begini. Saya angkat haknya tinggi kan jalan begini. Selesai di bawah, saya lihat begini. Wow, copot. Akhirnya yang poklek copot. Waduh, gimana caranya ini dalam hati ya. Akhirnya diserahkan kepada hambanya. Oke, maju ke depan. Sambil agak jinjit begini kan. Sampai di depan. Gimana ya, masa saya ke saudara-saudara masa begitu kan. Gak enak juga. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bukalah sepatu, sok rendah hati gitu. Saudara-saudara saya tendang begini. Masuk ke kolong. Aduh, lucu banget ya, luar biasa. Aduh, baru ini kejadian. Saya keringat bukan karena saya gugup khotbah, cuma itu dalam hati. Ada yang melihat enggak kan begitu. Akhirnya saya bilang sama Bapak Gembala, waduh, kayaknya ini harus ganti di Jakarta ini. Saya bilang begitu kan. Masa copot satu, cari lagi. Jangan dicari lagi. Saya bilang malu. Udah, akhirnya kami pulang. Sama-sama pakai sendal. Berangkat dari sini paling keren, pakai jas dua-duanya. Pakai jas seperti pengusaha. Satu pesawat hanya kami yang pakai jas, pakai sepatu. Keren Bapak Ibu Saudara sekalian. Pulangnya ala kadarnya. Aduh, haleluya. Tetapi puji Tuhan, sukacita yang luar biasa. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Iya, terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan juga buat supportnya, ya. Supportnya, tahu supportnya? Iya, yang nyalam saya, salam tempel. Haleluya, sehingga cukuplah buat oleh-oleh. Oleh-oleh ke sana, ke sini enggak? Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa kangen saya, rindu saya kepada Bapak Ibu begitu meluap-luap, ya. Apalagi kepada Ibu Gembala. Itu udah pasti. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Saya melihat Bapak Ibu segar-segar, gemuk-gemuk. Walaupun ditutupi dengan masker, kelihatan bahagia. Ya, saya nggak tahu apa beberapa waktu lagi mau gajian, nggak tahu juga ya. Tetapi yang jelas Bapak Ibu semua luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul firman Tuhan yang perlu saya sampaikan kepada kita. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Katakan amin. Siapa di sini yang siap untuk bertemu dengan Tuhan? Teteneng. Saya lihat yang usia 50 ke atas sudah siap. 50 ke bawah masih mikir-mikir. Siapapun kalau udah waktunya harus siap. Amin. Haleluya. Kan kita ini kan serba instan maunya kan. Masak Indomie mau cepat. Mau makan cepat. Mau duit mau cepat. Tetapi untuk bertemu dengan Tuhan kenapa tidak mau cepat? Halo? Kan kita tahu bertemu dengan Tuhan satu kerinduan setiap umatnya. Amin. Tetapi untuk bertemu dengan Tuhan, kalau dibilang siapa yang mau bertemu dengan Tuhan? Gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar. Maksud saya bertemu dengan Tuhan bukan hanya ke surga ya. Tetapi di tempat ini. Di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam usaha bisnis Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Karena waktu kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan menikmati setiap kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Haleluya. Next. Iya. Bapak Ibu sering kita sibuk untuk banyak hal. Ya. Sehingga banyak di antara kita yang telah melalaikan, melupakan atau menyepelekan untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Yesus. Ini yang menjadi permasalahannya. Kapanpun Yesus datang itu urusan daripada Tuhan Yesus. Tetapi urusan kita mempersiapkan itu lebih baik daripada tidak mempersiapkan sama sekali. Jadi kesibukan-kesibukan yang kita sibukkan
air ini, apakah itu menambahi berkat kita, menambahi isi kantong kita, atau menambah masalah kita? Sehingga kita harus pilih mana yang penting, mana yang tidak penting. Oke, lanjut. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 5 dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek. Itu jelas. Kalau Bapak Ibu diejek orang itu sudah naturalnya. Karena ini sudah zaman akhir. Kita cantik juga diejek. Sok cantik. Kita nggak cantik juga diejek. Percuma banyak duitnya. Urus badan. Ada aja Bapak Ibu ya. Karena itulah naturalnya. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu diejek, Tuhan juga sudah terlebih dahulu diejek. Jadi ejekan itu natural. Bahkan dikatakan orang-orang akan hidup menuruti hawa nafsunya. Bahkan berikutnya dikatakan, di manakah? Belum ya. Sabar Neng. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka berkata bahwa akhir zaman itu sudah cerita kuno, cerita lama. Karena waktu bapak-bapak leluhur atau engkongnya sudah diceritakan itu, tetapi belum terjadi. Akhirnya menganggap omong kosong dan sesuatu yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Maka dikatakan mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan tidak mau tahu Bapak Ibu. Jadi isi firman ini dia tidak mau tahu. Yang dia mau lakukan adalah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Itu akan terjadi di akhir zaman ini. Next. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 24 ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Air bah itu datangnya tiba-tiba. Katakan amin. Dan diberitahukannya kepada orang yang dicintainya. Nuh itu dicintai Tuhan, disayangi Tuhan. Begitu luar biasanya Nuh melakukan segala perintah Tuhan dan banyak yang mengejeknya. Next. 120 tahun ya, Alkitab berkata bahwa Nuh ini berulang-ulang untuk membicarakan tentang apa yang akan terjadi pada saat itu, yaitu air bah. Bahkan orang melihat dia berjalan membawa segala peralatannya naik ke gunung. Dan mulai pohon ditebang, mulai dibelah, mulai dirakit. Orang-orang melihat, tetapi mata orang pada saat itu dibutakan oleh hawa nafsu, oleh keinginan diri sendiri. Sehingga tidak bisa lagi melihat apa yang Tuhan telah persiapkan. Jadi kalau akhir-akhir ini ada di antara kita hanya memikirkan ambisinya, nafsunya, keinginannya, dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Dan dia tidak bisa melihat rencana Allah dalam hidupnya. Itu yang terjadi pada zaman Nuh, Bapak Ibu. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nuh itu gila, sinting, miring. Karena membangun apa? Batra di mana? Iya, tadi adik saya di Sungai Berombang itu di pantai, mereka bikin kapal di pantai. Coba Bapak Ibu atau siapa, Pak Pras sama Pak Janter bikin kapal apa, Batra dulu atau perahu atau kapal di puncak. Bikin restoran ya pasti gitu kan? Bikin villa gitu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Next. Jadi bagaimanakah hidup manusia pada waktu zaman Nuh?
kita lihat Bapak Ibu bahwa Kejadian 6 ayat 11 dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, kita akan lihat terus, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 100 tahun lebih Nuh membangun bahtera sambil berkhotbah. Namun hanya apa? Hanya 8 orang yang selamat. Hanya keluarganya saja yang selamat Bapak Ibu. Ya, bahkan dikatakan lebih banyak orang yang mengolok-olok dan mengejeknya dan menganggap Nuh gila saat ia membangun bahtera. Ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman itu memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi hari ini dan esok. Amin. Dan Alkitab memberikan, atau firman Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, kemampuan bagi kita untuk menerima apa yang terjadi sekalipun kita tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena tidak ada yang mau masalah terjadi dalam. Pasti semua kita menginginkan selalu yang terbaik, ya kan? Suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak-anak yang terbaik, ekonomi yang terbaik. Pasti semua menginginkan itu. Tetapi kalaupun terjadi di luar ataupun bertolak belakang daripada apa yang kita inginkan, kita bisa menerimanya. Kalau tidak melalui firman, ataupun kalau perkataan Tuhan yang menguatkan kita, kita akan berontak dan kita tidak bisa menerimanya. Tetapi waktu ada firman yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan apa? Baik, kita berkata bahwa segala masalah persoalan yang kita hadapi adalah pintu mujizat. Haleluya. Salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, sanggup menolong kita. Sehingga kita bisa bedakan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak benar. Kalau semua rata, maka tembok ini juga bisa kita sembah. Orang bisa kita sembah. Karena kita tidak bisa bedakan mana Allah yang hidup, mana Allah yang mati. Tapi waktu firman Tuhan yang berkata bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, maka kita akan terus menyembah Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Terus. Seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Makanya Bapak Ibu mengalami masalah persoalan dan engkau tidak sanggup di dalamnya, ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Apa yang membuat manusia melupakan ataupun mengabaikan persiapan untuk bertemu dengan Yesus? Ini dia. Yang pertama, kenikmatan hidup. Itu akan membuat kita lupa mempersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Terus kekayaan. Salah nggak kaya? Enggak. Saya juga pengen kaya. Bapak Ibu pengen kaya? Apalagi saya, iya kan? Kalau kita kaya, banyak uang, maka kita bisa melakukan banyak hal. Amin. Haleluya. Terus kekuasaan, banyak orang yang menghalalkan segala macam cara untuk berkuasa. Teman bisa disikat. Siapa di sini yang sering sikat teman? Halo? Amin. Ada yang sikat teman di sini? Atau yang sikat gigi yang lebih banyak pasti? Karena kekuasaan, jangankan teman, keluarga sendiri bisa dimakan, bisa dikorbankan. Di sini nggak ada. Ada yang bercerita kepada saya, Pak, lihat tuh, kalau ada dalam kekayaannya nambah, pasti ada anggota keluarganya mati satu. Ada yang seperti itu. Banyak hal Bapak Ibu. Apakah itu benar? Atau itu hanya fitnah?
Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Haleluya. Kita bukan hakim buat sesama kita. Karena popularitas, biar terkenal, bisa tinggalkan Tuhan Yesus. Karena kekhawatiran, tidak mempersiapkan lagi untuk bertemu dengan Tuhan. Karena khawatir. Saya berdoa pada hari ini bahwa di antara ini tidak ada yang jatuh dan tidak ada yang lalai mempersiapkan bertemu dengan Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki ini semua, maka biarlah kita kontrol dengan firman Tuhan. Haleluya. Sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, itu membuat kita semakin berfungsi untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Saling menolong antara satu dengan yang lain. Bu Esther diberkati berlimpah untuk memberkati sesama, memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Janter semakin dibuat mengalami ya, gemuk udah pasti diberkati Pak ya. Ya. Karena kelebihan makan jadi maksudnya yang kurus kurang makan gitu. Enggak juga, itu diet ya. Oke, next, nanti kemana-mana ya. Oke, karena kita ini live juga. Padahal apa yang akan terjadi dengan semua kenikmatan semu di dunia, perhatikan di sini ya. Yang ditawarkan dunia itu semu maksudnya ya. 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Next. Hilang lenyap Bapak Ibu Saudara sekalian. Next terus. Akan hilang lenyap. Perhatikan ini semua. Next, lanjut aja terus. Karena masih panjang. Terus. Iya, dikatakan dunia dan segala isinya akan dimusnahkan. Karena itu bukanlah sesuatu yang kekal, tetapi itu sesuatu yang sementara. Dan ini akan di bumi hanguskan. Karena manusia terlalu bangga dengan apa yang dimilikinya. Kemampuannya berpikir, kemampuannya melakukan segala sesuatu, terlalu bangga dan menomorapkan Tuhan. Bukan Tuhan lagi yang di atas, tetapi imajinasinya, pikirannya, hikmat dunia itu yang dilakukan. Jadi mari Bapak Ibu, sama-sama kita kontrol semua apa yang kita miliki hari-hari ini. Amin. Dengan firman. Makanya kita butuh firman. Waktu kita diberkati dalam 1 minggu, Tuhan sembuhkan kita. Maka waktu ada firman, kita datang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kamsia. Haleluya. Iya. Ayub juga pernah berkata Bapak Ibu, dikatakan dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Bukan berarti apa yang kita miliki hari ini kita hilangkan semua, enggak, tetaplah itu. Karena kita akan mewariskan segala sesuatu untuk keturunan kita berikutnya. Ya. Iya, ada Alexander the Great ya. Dikatakan begini, istriku apabila aku mati, lubangi peti matiku di sebelah kiri. Oh, luar biasa. Dan kanannya. Dan keluarkanlah tanganku dari peti mati itu. Agar apabila orang datang untuk menyaksikan jasadku, mereka akan melihat dengan tangan kosong aku datang ke dunia ini, dengan tangan kosong juga aku kembali. Tidak bawa apa-apa. Sehingga muncullah satu lagu, ku tak membawa apapun. Datang ke bumi dan kembali ke surga, tidak ada bawa apa-apa. Haleluya. Amin. Iya, kalaupun kita dipakaikan kebaya, itu akan hancur lebur bersama dengan tanah. Next. Jadi mari kita mempersiapkan diri, amin. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bertemu dengan Tuhan.
Sebelum bertemu Tuhan di sorga, kita perlu bertemu Tuhan dalam segala aktivitas kita. Dalam ibadah kita, persekutuan doa kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan bisnis kita. Kita harus bertemu Tuhan di situ. Maka Tuhan akan buat mujizat demi mujizat. Amin. Haleluya. Kemampuan kita untuk mencari ataupun membawa orang kepada keberhasilan kita itu terbatas. Tetapi kalau Tuhan yang ada di situ, Dia akan menarik banyak orang untuk datang membuat kita sukses. Haleluya. Amin. Di tempat ini kalau ada Tuhan. Siapa yang mengakui di tempat ini ada Tuhan? Ada kuasa Tuhan bekerja. Maka itu yang membawa Bapak Ibu datang ke tempat ini. Kalau melihat wajah saya Bapak Ibu, udah ada gambaran nih. Aduh, gue benci lihat Pak Gem ini. Tadinya pulang kampung putih dikit, pulang dari sana udah hitam. Ngomongnya juga plus. Tetapi karena ada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, itu yang menarik Bapak Ibu, baik yang jauh, baik yang dekat. Haleluya. Yang tadinya Bapak Ibu lemah, aduh malas deh, agak pinggangnya agak sakit nih. Tapi karena hadirat Tuhan menarik Bapak Ibu yang sakit. Oh, tidak merasakan kesakitannya. Karena begitu rindunya bertemu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Apalagi naik motor ya. Ibu Ibu Dewi ya kan dari dari Tanah Tinggi ya. Tanahnya tinggi di sono. Mereka naik motor bayi, bayangin aja. Iya kan? Karena di dari Bintaro. Bu Esther dari mana itu? Poris. Siapa lagi yang jauh-jauh di sini? Pak Sali. Iya. Harus melewati naik turun gunung. Banyak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengikuti apa yang kita mau. Enggak lagi. Pasti kita tersesat kalau apa yang kita mau kita ikuti. Mari kita siapkanlah. Ya, persiapkanlah kita bertemu dengan Tuhan. Tidak ada waktu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada waktu lagi. Mari melayani dengan baik. Beribadah dengan baik, persiapkan. Amin. Jangan beribadah. Mana aminnya, mana yesnya nggak tahu. Pas waktu doa berkat baru mujizat terjadi. Wah, segar ya kan? Makanya kalau masih ngantuk dalam firman Tuhan, belajarlah untuk tidur pas puji-pujian, lagu girang. Itu lebih baik, amin, haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya pada pagi hari ini kita semua mempersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan, amin. Karena untuk itu datang ke tempat ini, jangan telat-telat. Ibu Stephen gak telat lagi. Kalau yang jauh telat kita masih bisa maklum, ya kan? Iya, Bu Stephen gak telat, buktinya dia di depan, biasa kalau telat ke belakang. Atau sudah berubah sekarang teknisnya. Kalau telat ke depan, kalau cepat datang ke belakang, nggak tahu juga. Ya, tetapi yang jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama mempersiapkan, amin. Ya, kenapa saya ngomong ke Bu Stephen? Karena Bu Stephen ini orangnya, ya, banyak guyonnya. Kita juga harus goyoni dia. Ya, banyak tertawanya sehingga awet muda. Sebenarnya dia udah tua. Tapi karena banyak tersenyum, banyak tertawa, awet muda. Ya, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang muda, yang tua mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Waktu kita sudah mempersiapkan, kapanpun Tuhan datang menghampiri kita, kita sudah siap. Haleluya. Dan kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya pada siang hari ini kita menjadi orang-orang yang terus bersuka cita. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.
bersekutu denganmu. Katakan menikmati, menikmati hadiratmu. Katakan biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu, amin, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di pujian saja, tetapi di hati kita ingin selalu bersekutu. Saya tahu umat-umat Tuhan di tempat ini selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Dan umat Tuhan tidak pernah melewatkan setiap jam-jam ibadah. Tuhan rindu bertemu dengan kita. Maka kita harus lebih bangga daripada Tuhan bangga atas kita. Karena kita ada di atas, di posisi pemberi, dan kita di bawah posisi yang mengharapkan, yang minta perlindungan. Maka kita harus lebih berbangga bertemu dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sangat rindu terus bersekutu dengan kita. Dia senang kita ada bersama Dia. Dan hari ini saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, kita ini harus lebih bangga, lebih senang, lebih suka dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita dekat dengan Dia, maka kita terayomi, terlindungi, terjagai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kegiatanmu, apapun pekerjaan bisnismu, tidak jadi masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan mampu membuat apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Membuat segala hasil melebihi daripada apa yang kita hasilkan dengan kekuatan tenaga kita. Sebab supranatural hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Oleh karena itu mari, apapun usaha bisnis pekerjaanmu, hadirkan kuasa Tuhan di sana. Katakan dalam nama Yesus diberkati, dalam nama Yesus berhasil, dalam nama Yesus terjadi berlipat ganda. Maka yang kau anggap itu sedikit, Tuhan buat itu menjadi banyak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Penyakit apa yang kau alami hari ini, Tuhan sanggup menyembuhkanmu, memulihkan keadaanmu. Dia melakukan segala sesuatu untuk kita dengan secara tiba-tiba. Itu yang dikatakan mujizat, supranatural. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap yakini firman-Nya. Karena lewat firman-Nya kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang tahu masalah, persoalan, pergumulan yang kau hadapi. Ku ingin selalu bersekutu. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan. Yes. Oh, biarlah rohmu, katakan tinggal. Biar roh Tuhan memimpin hidup kita. Jangan engkau yang pimpin hidupmu. Amin. Kalau kita pimpin, akan ada akar pahit, akan ada tersakiti di dalamnya. Tetapi waktu roh itu memimpin, segala sakit hati, akar pahit, kebencian, semua akan sirna, semua akan dimusnahkan. Karena kasih Tuhan menutupi banyak kelemahan, banyak dosa.
Haleluya. Amin. Oh. Yes, haleluya. Sungguh indah bersama. Lebih lagi kata ku ingin ku selalu yes bersekutu dengan, katakan menikmati. Amin. Oh Jesus, biarlah, mari umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing angkat pujian ini, percaya mujizat terjadi, mujizat terjadi. Mungkin banyak saingan-saingan dalam usahamu, dalam bisnismu. Tuhan menyertai, Tuhan membuat perbedaan. Haleluya. Oh, oh Jesus. Amin. Di hadirat katakan biarlah, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu. Sama-sama selamanya. Haleluya. Mari sobat Tuhan, katakan haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kau satu-satunya penolong, Kau satu-satunya penolong Tuhan. Mari jaga umatmu, urapi umatmu pagi hari ini, dalam siang, dalam nama Yesus. Urapi umatmu, urapi dalam nama Yesus. Oh, mari sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia, Raja di dalam segala raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, terus menyembah Tuhan, terus agungkan Dia. Dia yang perkasa, Dia yang layak disembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kalau ada yang sakit hari ini, mungkin engkau mau didoakan, boleh maju ke depan. Haleluya. Oh, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mari, kalau ada yang sakit boleh maju ke depan. Ada keselamatan yang melihat, yang lumpuh jangan malu-malu Bapak Ibu. Apapun sakit yang kau alami, dalam nama Yesus ada mujizat. Oh, dalam nama mari Bapak Ibu, jangan malu-malu, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat kiri kanan. Kalau engkau digerakkan Tuhan untuk maju, maju. Pengurapannya selalu baru setiap hari. Firman-Nya yang menjamin mujizat. Nama Yesus, katakan nama Yesus, nama Yesus. Angkat tanganmu, katakan nama Yesus yang membukakanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang
Tangan lembut katakan nama Yesus. Nama Yesus. Bapa dalam surga, Nama Yesus. sampaikan kepada Yang sembuhkanku. pergumulanmu, penyakitmu. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Sebelum ibu ini naik ke mimbar ini, ke panggung, Nama Yesus. engkau sudah mengetahui apa yang dialami. Oleh karena itu, kami mengandalkan engkau, Tuhan. Sebab engkau yang berkata di dalam namamu ada kesembuhan, ada mujizat. Dan hari ini biarlah kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh karena itu lepas setiap penyakit, setiap kelemahan-kelemahan keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima. Imani. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan, membawa mujizat dalam nama Yesus. Terima. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh. Oh, siapa yang sakit? Udah berapa hari? Ya, percaya ya. Percaya. Minyak urapan. Bapa dalam surga, hambamu berdoa buat anak ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Panas yang udah 4 hari tidak mau makan, hari ini biarlah mujizat terjadi. Segala sakit penyakit panas dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Sembuhkan. Normalkan panasnya. Normalkan panasnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu terlalu percaya. Oleh darah Yesus, oleh pilu-pilu, Tuhan menyembuhkannya. Dalam nama Yesus, urapi dia Tuhan. Sembuhkan dia. Dalam nama Yesus. Kau Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Seluruh organ tubuhnya, semua proteksi ya Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan di dalamnya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan hari ini dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi dia Tuhan sehingga dia bisa makan dan bisa menambah kekuatannya untuk mengalahkan setiap penyakit. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat ibunya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, urapi dia. Buat dia iman yang teguh kepada Kristus. Sehingga dia percaya waktu dia bawa anaknya kepada Tuhan, maka Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Dalam nama Yesus. Biarlah imanmu terus bertambah-tambah. Bahkan kau topang tangan kepada anakmu dalam nama Yesus. Kau akan melihat setiap mujizat itu terjadi dalam nama Yesus. Katakan kepada anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi. Katakan amin. Iya, jangan khawatir, percayai. Dan hari ini biarlah mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Hambamu juga berdoa buat Mama Martinus. Nyatakan kuasa-Mu, urapi dia lebih lagi Tuhan. Hambamu terlalu percaya. Kesembuhan mujizat turun daripada surga. Apapun dalam kelemahan tubuhnya, berikan kekuatan, berikan kemampuan. Dalam nama Yesus. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus.
Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa dari surga. Menyembuhkan, memulihkan keadaanmu. Dan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada intervensi kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan yang intervensi. Maka mujizat kesembuhan terjadi hari ini. Pulihkan keadaannya, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka berdoa saat ini buat Bapak Edi, nyatakan kuasa, urapi ya Tuhan. Apapun yang dialami hari ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu caranya untuk menolongnya. Oleh karena dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi oleh darah Yesus, oleh pilu-pilurnya. Itu yang menyembuhkan, memulihkanmu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Bapa dalam surga, urapi. Nyatakan kuasamu. Sembuhkan dia, pulihkan keadaannya. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong dia. Pengharapannya hanya Engkau saja. Dan hari ini biarlah mujizat kesembuhan terjadi. Oleh darah Yesus, oleh pilu-pilu. Itu yang memulihkan, menyembuhkan. Dalam nama Yesus, segala sesak-sesak. Maka berdoa, dalam nama Yesus buang-buang air. Engkau sembuhkan. Berhenti. Sehingga ibu ini sehat. Dan sukacita selalu terjadi atas hidupnya. Kuserahkan dia ke dalam tanganmu. Karena bersama Tuhan, dia bisa kuat. Bersama Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya ampun. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa urapi, jamah, sembuhkan Sande. Dalam nama Yesus, sempurnakan dia. Dalam nama Yesus, selagi alergi. Oh, dalam nama Yesus, kelemahan dalam tubuhnya, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang berdoa saat ini buat Bapak Sinaga, Bapak Roken Sinaga. Sembuhkan setiap penyakit dalam tubuhnya. Hambamu berdoa, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Waktu Tuhan jamah dia di mana saat ini sedang berbaring, biarlah kesembuhan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mengkhawatirkan, karena Tuhan tolong dia pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akan berdoa saat ini buat Ibu Pini yang proses pemulihan dari sesar dalam melahirkan putranya yang kedua. Mari berikan kesehatan, kesembuhan, sehingga ibu ini boleh bersuka cita, bahkan bisa beribadah bersama dengan kami. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Pebi yang juga melahirkan putri kedua. Mari berikan kesehatan, bahkan seluruh akibat operasi, biarlah terjadi kesembuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya anak-anak yang dilahirkan kedua ibu ini, anak yang sehat, pintar, dan membawa berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkan kami percaya lewat firman-Mu, berkat Allah melimpah atas kami. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, berita sukacita seperti apa yang saya doakan tadi, yaitu keluarga daripada Bapak Togar Manurung atau Ibu Pini yang sudah melahirkan tanggal 22 ya kalau nggak salah ya. Iya, saya juga kaget loh, udah melahirkan cepat amat gitu ya. Ya, dan saya juga nggak diberitahukan, katanya takut ganggu Pak Gem, ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa ya, udah sehat. Kemarin saya udah telepon, sehat bayinya, ibunya juga sehat. Haleluya, opunya lebih sehat. Amin, sehingga cucunya membawa kebahagiaan bagi keluarga ya. Oke, nanti kita selesai. Kedua, nanti ke sana ya, ke sana kita, seberapa kita yang ada ya, nanti kita ke sana. Dan diakonia tolong disiapkan. Dan juga Bapak Ula atau Ibu Pebi sudah melahirkan putri yang kedua. Ibu dan bayi sehat.
Dan nanti kita akan atur ke sana, tunggu berita dari keluarga ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita tidak ada yang lain. Yang jelas nanti tim inti tolong singgah lagi ya. Tinggal sebentar ya, kita ada sedikit cara. Terus selesai itu baru latihan ya. Yang latihan di hari ini. Dan juga doa mesbah keluarga tetap ya masih kita lakukan setiap pagi dan setiap malam. Dan banyak orang yang sudah diberkati. Dan mereka juga selalu ya kita, telepon kita. Dan waktu saya ke Sumatera, begitu banyaknya yang respon dengan apa yang kita lakukan ya. Haleluya. Sehingga GBI Pipa sudah hafal mereka. Titik-titik lokasi kita sekalipun mereka tidak pernah ke sini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap berdoa sehingga kita dimampukan dan terus bertahan dan komitmen melakukan apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mungkin ada yang baru pertama hadir. Kita boleh kenalan ya sebentar. Oke, kalau ada sebelah kiri saya atau sebelah kanan ini boleh bangkit berdiri. Mungkin boleh kasih mic ke sana, satu orang lari-lari. Tapi jangan sampai terjatuh. Tolong diperkenalkan namanya Bu, tinggal di mana, siapa yang bawa ya. Kalau masih ada suami, kenali suaminya. Oke, silakan Bu. Shalom. Nama saya Ibu Ija. Ibu siapa Bu? Ibu Ija. Ibu Ija ya. Oke. Saya diam di sini di belakang. Cuman suami saya ke gereja juga. Tapi tadi mau ke gereja dia ada halangan. Oh ya, minggu depan. Udah punya anak berapa Bu? Saya anak satu, Hmm. masih kecil umur 8 tahun. Oh, umur 8 tahun. Udah gede sih Bu. Hah? Iya, nanti sekolah minggu. Dia ikut nggak hari ini? Ya, Anaknya? ada sih. Ada di rumah. Oh ya udah, oke. Yang bawa siapa Bu? Luar biasa. Tuhan berkati Bu. Oke, silakan duduk ya. Haleluya. Oke, makasih Bu Ija. Oke, Tuhan berkati. Minggu depan ajak suami ya. Ajak anaknya ada sekolah minggu ya, bersama dengan anak Ibu. Ya. Oke, silakan duduk Ibu. Selamat bergabung dalam ibadah kita. Kalau nggak ada tempat yang menetap, boleh bergabung di tempat ini ya. Amin. Iya, ada lagi yang di belakang mungkin. Coba, sono Ibu Bapak. Udah kenal lah ya, oke. Udah kenal kah? Oke. Ya, udah. Oke, nanti perkenalannya. Sudah kenal ya? Sudah kenal. Yang lain belum kenal, nanti kenalan selesai ibadah. Terus sebelah sini ada enggak? Yang baru pertama hadir? Yang paling ujung, sudut. Pakai kacamata. Yang ujung. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, gerejaku adalah keluargaku. Amin. Haleluya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa. Kita katakan, kiranya katakan engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan memperluas dan memperluas daerahku Tuhan, daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada katakan malapetaka. Amin. Mari sehingga kesal sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan aku, tidak menimpa aku.
Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hantarkan kami ke tempat ini dengan keadaan sehat. Pulang juga sehat. Tidak ada virus-virus yang membuat kami sakit. Tidak ada roh maut, roh kecelakaan yang membuat kami rugi. Bahkan kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami bertemu dengan keluarga besar kami dengan sukacita, membawa berkat Tuhan ke rumah kami masing-masing. Dan apa yang kami kerjakan di minggu-minggu ini, Tuhan buatlah berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Ya, jangan pulang dulu ya, tim inti. Terima kasih.